pertama ketemu Mas Badai itu pas rilis lagu Tinggalkan Rasa ya. Terus itu ada Mas Badai juga. Mas Badai datang dan saya nyanyi sama Mas Badai, juga diiringin sama Mas Badai juga. Alhamdulillah, dan setelah rilisan itu Mas Badai ngasih materi lagu itu ke saya. Terus Ya akhirnya lanjut sampai sekarang ini dan akhirnya terciptalah karya yang luar biasa ini tuh Tinggalkan Hatiku. Apakah dari Mas Badai sendiri berikan beberapa lagu untuk lo, ada beberapa pilihan lagu atau cuma satu lagu akhirnya lo iyakan atau bagaimana Aldi? Ya, pertama Mas Badai langsung mengirimkan lagu Tuhan Kirimkan Hatimu ini langsung lagu ini, dan langsung aku dengerin kira-kira lagu ini cocok gak sih sama aku. Ternyata lagunya cocok sama aku dan aku suka. Akhirnya langsung recording dan take vokal dan jadilah sampai sekarang. Mas Badai, boleh sedikit Mas Badai. Mas Badai kita tahu nih bagaimana seorang Badai itu sepatu lah ya. Dengan Aldi nih, ada sedikit feeling nggak sih untuk memberikan satu lagu? Biasanya kan beberapa pencipta ini ngasih beberapa lagu nih. Nah kalau Mas Badai kan cuma satu lagu ke Aldi sendiri. Kenapa satu lagu ke Aldi Mas? Kenapa nggak memilih beberapa lagu untuk Aldi sendiri Mas? ya sebelumnya karena aku sudah menggali Aldif dulu dari sampel vokal, dari ngobrol sama Mas Yudi. Waktu itu aku ketemunya belum tahu Mas Ferry yang dari Dumeka nih belum ngerti nih, karena gue udah lama nggak ketemu Mas Ferry kan, dulu turnya Krispati dia bantuin juga waktu itu. Jadi nggak kebayang gitu, maksudnya ngobrol aja dari Mas Yudi, ANR, terus begitu kepoin Instagramnya juga, berbunyi kacamata gue. Terus dengerin sampel vokalnya berkali-kali. Jadi gua nggak langsung serta-merta bikin lagu langsung jadi gua punya galian dulu. Setelah gua denger vokalnya dia, beberapa saat gua coba diem dulu di studio, mulai menulis dulu. Jadi gua bukan mencipta lagu yang mulai dari notasi, tapi selalu dari penulisan lirik. Pertama highlight judulnya dulu yang gue dapat, Tuhan Kirimkan Hati. Habis itu gue mulai nulis sampai akhirnya jadi. Dan gue membiasakan diri, naluri gue pertajam untuk selalu memberikan lagu kepada penyanyi itu gak banyak-banyak. Bukan karena dia tidak bisa memilih, tapi gue sudah menggali informasinya lebih dahulu. Nah, jadi gue nggak beli kucing dalam karung gitu. Tapi kenapa memilih Aldi sendiri? Maaf Mas, kan banyak banget nih ajang-ajang pencarian yang udah mulai familiar sendiri. Kenapa memilih Aldi sendiri Mas untuk lagu? Kalau soal memilih Aldi kan yang memilih kan dari Dumeka. Gue kan hanya sebagai songwriter. Jadi lagu itulah kalau misalkan ditanya kenapa gue pilih Aldi, gue merasa dia penyanyi yang punya ciri khas. Suara kayak dia di era 2000-an sekarang nih, 2021 ini udah nggak, maksudnya jarang ditemui lah, ya kan. Ambience kayak suaranya Aldi gitu. Penyanyi pop kan dia nyanyinya di sekitar itu aja, hanya berbeda-beda frekuensi dikit-dikit. Tapi Aldi ini frekuensi low-nya tebel, frekuensi falsetnya bagus, tapi dia bisa main frekuensi high-nya juga, meskipun tidak terlalu high banget. Nah ini sebenarnya tugas gue untuk meng-grooming seorang talent, bagaimana caranya untuk menyikapi membawakan sebuah lagu. Dan ternyata dia bisa mengeksekusikannya dengan baik. Tapi pertanyaan untuk Mas Ferry, kalau begitu Mas Ferry, kenapa Mas Ferry pilih Aldi sendiri untuk lagu sendiri ke Mas Badai? Ya, pertama memang berangkat dari single pertama. Kalau kita mundur ke belakang, mendapatkan Aldi ini juga dari ajang pencarian bakat di salah satu media sosial. Lalu juga kita menemukan Aldi, lalu juga komunikasi. Akhirnya saya kasih kesempatan untuk Aldi mengeksplor kemampuannya sendiri sesuai karakter yang dia miliki. Saya bebaskan itu. Akhirnya percaya untuk rilis single pertama Tinggalkan Rasa. Lalu pada saat launching Tinggalkan Rasa, kebetulan Mas Yudi, ANR kita juga ada komunikasi sama teman-teman musisi yang lainnya. Ada Mas Badai dan Mas Krisna juga. Ada violin ya? Mas Didit. Nah, situ. Nah, saya bilang nih kayak atau kenapa
Mas Badai tiba-tiba kan udah main bareng lah istilahnya satu panggung ya, ngirim materi ada materi bagus nih, ada materi lo denger dulu gitu loh. Nyampe ke telinga saya dari ANR, kasih saya dengar, saya bilang kalau saya ini kalau dia jatuh cinta pandangan pertama gue pasti nggak akan ngeliat kanan kiri, nggak akan berpaling. Jadi gue bilang gini, bungkus nih, Al coba nyanyi lagu ini, oke nggak? Aku suka mas lagunya, aku suka bang lagunya gini. Yaudah coba kita ngobrol lagi internal, diskusi. Selanjutnya tim produksi yang langsung berhubungan sama Mas Badai untuk eksekusi lagu Tuhan Kirimkan Hati. Jadi memang pas gitu ngasih sampel lagunya, Al ngasih nyanyiin lagu itu secara demo masih raw banget ya, wah soulnya dapet, message-nya dapat dan juga bisa nyambung sama yang pertama. Nah itu dia yang menjadi gue akhirnya udah gue nggak minta lagu yang lain deh, ini aja deh nyambung gitu sama lagu pertama. Tapi sebenarnya kalau identik lagu ini kan judulnya kan Tuhan Kiriman Hatimu, tapi setelah dengar kan lebih sedikit lagu galau gitu. Nah sebenarnya dari pencetus Mas Badai sendiri kenapa milih lebih melo? Apakah lagi trennya lagu melo di Indonesia atau bagaimana Mas Badai? Itu lagu ini lebih identik ceritakan tentang apa sebenarnya? Kalau melo, gue dari dulu melo memang. Iya, jadi lagu gue kan memang galawers ya, asik. Tapi kalau kenapa genrenya begitu? Sebenarnya kalau orang benar-benar dengar lagu gue dari awal gue keluar sama Krispati sampai sekarang itu terjadi perubahan banyak sih terhadap lagu ya Mas Ferry ya. Sekarang itu gue lebih bermain pada tema, chord lebih simple, aransemen lebih dipersederhanakan lagi tapi tetap meaningful gitu. Yang gue kaji dari diri gue sendiri ya, gue nggak tahu orang lain sih, tapi yang gue rasa begitu. Yang tadi gue bilang bahwa Aldif ini sudah punya warna, jadi gue mau nampilin warnanya dia, tone colornya dia. Musik hanya sebagai pembungkus, tapi lagunya udah strong. Analisa gue sih begitu. Tapi Aldif sendiri ikut dalam proses lirik sendiri atau bagaimana setelah mendengar lirik atau lagu tersebut ada sedikit koreksi atau bagaimana Aldif? Atau menyerahkan full 100% ke Mas Badai itu gimana? Menyerahkan langsung ke Mas Badai 100% dari Mas Badai. Sama nada dasar aja paling dia waktu itu minta nada dasarnya kalau bisa di tengah-tengah aja, jangan terlalu tinggi tapi jangan terlalu rendah juga karena suaranya dia low, frekuensinya udah tebel. Udah kayak kuis ya, ada nada dasar ya. Iya. Satu not. Tapi Ya, lu sendiri, apakah Mas Badai lu sebagai pendatang baru di dunia klasika musik Indonesia, lu punya referensi gak? Seperti yang dibicarakan suara lu tuh ada sedikit ngomong dua karakter antara Cakra sama Afgan sendiri. Nah, lu apakah punya patokan dari dua penyanyi tersebut akhirnya menjadi referensi untuk lu bernyanyi itu bagaimana sih? Justru enggak ya, kalau dari dulu aku pertama dengerin lagu Indonesia itu aku justru kliknya sama Krispati. Iya. Masih ada Krispati. Terus kalau buat nyanyi luar itu ada Michael Bublé. Nah itu aku suka banget. Jadi tidak terkontaminasi lah sampai lain. Sama yang lain itu enggak. Cuman aku juga suka dengerin lagu-lagu Afgan, Cakra itu juga suka, tapi enggak lebih ke Krispati sih aku sukanya. Iya. Gitu aja. Tetap kiblatnya ke Ya. situ ya. tapi apakah akan Mas Badai terus mengiringi seorang Aldif misalkan nyanyi bareng atau gimana? Enggak lah, maksudnya habis ini kan pasti kan ada komposer lain juga dan akan lebih baik ketika Aldif menemukan banyak karakter komposer. Dia akan lebih referensi musiknya akan lebih luas. Tapi kalau misalkan Dumekanya memang percaya sama gue lagi untuk next single, ya gue tetap bersedia karena emang Aldif salah satu, ini jujur ya bukan karena ini launchingnya Aldif, tapi Aldif ini kalau kita bicara masalah sesuatu yang sudah punah nih, sekarang udah punah nih suara begini nih harus dilestarikan gitu, harus hadir lagi dengan tipe begini. Itu kode keras Pak Bos. Ya kan? Next project harus telepon lagi Bang Badai ini. Benar-benar gak setuju saya. Ya, gitu kira-kira begitulah. Padahal saya mau nambahin sedikit ya, apa yang Mas Badai sampaikan tadi. Kebetulan saya di era tahun 2000-an awal, ya, musik-musik karakter vokal seperti Aldif itu sedang happening-happeningnya, Yeah. J-pop 2000-an. Iya. Ya. Nah, terus saya berpikir
berpikir melihat saingan di mana-mana, oh sekarang lagi arahnya ke sini nih. Nah, gimana caranya kita menghadirkan sosok baru untuk menghadirkan yang lebih beda. Berani bisa dikatakan ya sedikit melawan arus tapi tetap ikutin tracknya. Iya. Jadi terciptalah karakter musikalitasnya, pemilihan komposer juga. Kalau di database saya komposer yang terpilih juga ya kurang lebih ya sosok lah yang ada di eranya Mas Badai juga. Insya Allah dia akan bermain seperti itu.